Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inti Sastra. Jadi pada video dengan yang pada video Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan tentang project saya, yaitu OCR Tactical Character Recognition pada plat nomor menggunakan VLM Language Model melalui LM Studio yang diintegrasikan dengan Python. Nah, jadi untuk awalnya kita harus menginsert dulu untuk dataset di sini, dataset. Di sini juga sudah saya push untuk tipe data, ya sudah masuk di datasetnya, tinggal install saja. Kemudian sebelum kita masuk, di sini saya menggunakan model Java dan juga seharusnya apa sih hubungannya visual language model dan apa gunanya ke optical character control. Jadi sebelum kita mulai, visual language model adalah visual uh, language itu untuk menggabungkan AI yang menggabungkan sistem pemahaman gambar dan teks uh, dalam satu sistem yang terpadu. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Dan apa sih hubungannya dengan optical character recognition? Jadi hubungannya itu karena ya plat ya, plat nomor untuk mobil. Nah, jadi dia itu mendeteksi dan mengekstrak teks dari gambar. Jadi dia sangat berhubungan ya. Kemudian sebelum kita masuk ke ALM Studio-nya, saya mau jelasin dulu di sini ya. Kan tadi datasetnya tuh mau di download, jadi ada namanya datasetnya, recognition dataset. Di sini saya file path dulu ya, maksudnya menggabungkan dataset yang ada di sini dengan cara mengekstrak dulu. Jadi di sini saya dengan path menggunakan Anaconda ya. Uh, di sini saya buat untuk path-nya, path exit-nya, kemudian base path-nya dengan nama Indonesian APR dataset yang ini ya, sorry, LPR dataset. Kemudian karena kita mau gabungin antar kedua ini ya, antara label dan image, kemudian jadilah namanya di merge karena kita mau ngambil ini kan. Jadi di data merge itu kita ngambil yang tesnya aja, kemudian gabung ada tes dan teks. Oke, dicek dulu apakah sudah ada, berarti sudah benar. Kemudian kita lanjut. Sebelum kita masuk itu kita sebelum kita masuk itu kita setup dulu LM Studio-nya. Pertama kita harus download dulu ya di LM Studio-nya di sini ya. Di download dulu. Udah selesai baru kita ke LM Studio. Kita modelnya kita install dulu di sini. Kalau Java atau Bian terserah. Kemudian modelnya dari karena kita pakai Java, cari Java nanti kemudian muncul seperti ini. Kemudian kita cek dulu apakah sudah bisa. Teman-teman seperti di Paris sudah cocok. Kemudian kita ke developer untuk menghubungkan HTTPS atau API yang ada pada language model yang ada di alam studio. Di sini kita select model dulu, nanti dia bakalan berjalan. Kemudian kita setting dulu, baru kita runningkan. Kemudian dia keluar portnya dengan model yang ini. Jadi kita untuk postnya yang ini untuk kita ambil ya. Uh, Setelah dimulai kita mulai ngambil gambarnya. Oke, jadi saya jelaskan kembali dulu. Di sini kan kita ngambil dulu untuk graphic truth misalnya. Kita generate dulu kan tadi sudah ada tuh. Jadi di sini untuk datasetnya yang di Mars berarti ngambilnya yang tes kan disesuaikan dengan yang ada di sini, dataset yang diambil. Kemudian outputnya jadi ground truth ya. Maka dengan label map yang ini karena di sini untuk labelnya itu kelas mesin seperti ini. Dia harus disamaratakan. Kemudian digabungkan tapi tanpa spasi ya buat supaya enggak meleset untuk gambarnya. Kemudian di sini untuk data file semuanya untuk mau digabungkan jadi CSV. Maka kalau diangkat nanti dia akan ngeprint sudah berhasil. Jadi hasil dari ground truth-nya itu seperti ini. Kita ngecek di tes 01 di B9. Ini ya, ini yang benarnya. Jadi kalau kita cek seperti ini ya, kan ini isi saya dataset di merge di tes di gambar 1 ya. Kan 9140 sama BCD. 140 BCD ya, coba kita tes ke paling bawah ya. Coba ke 86 sebentar saya aja 86 dia satu atau dua, oh di dua 862 berarti di sini ya, berarti kan dia harusnya ke sana W oh 43 oh maaf 43 ya 43 nggak usah ke 86 862 berarti B1 nih ya. B1 526 kan C itu sudah benar untuk groundnya. Kemudian untuk main program itu saya buat berada di OCR main VLAN, main VLAN-nya. Jadi di sini kita import dulu hal yang dibutuhkan, kemudian request karena di HTTPS ya untuk post ya. Baru pandas untuk mengolah data, baru base untuk encoding dan decoding, main tag untuk deteksi tipe file, OS itu yang ada di bawaan dari kita, RE, baru itu label stand distance itu untuk menghitung jarak kesalahan karakter dari evaluasi untuk OCR-nya.
Baru di sini model API-nya ini saya ambil dari ini ya, dari sini dengan model seperti ini. Ini share model sebagai input. Kemudian kita masukkan API compression-nya ada di sini ya, dari penjelasan. Kemudian modelnya ilava berarti sudah sama. Di sini. Baru itu kita di sini saya normalisasi dahulu. Huruf besar tapi nanti kan kalau dipanggil di sini bakal berjalan ya. Nanti dia bakalan panjang. Jadi saya hapus. Kemudian ini metode rumusnya yang ada di sini. Itu ya, CR jumlah karakter S. Habis itu karakter yang dihapus D, yang disisipkan untuk I, untuk dan untuk. Jadi oke seperti ini. Kemudian kita hitung OCR-nya, SR-nya. Karena calculate kan ground truth tadi kan tidak ada, berarti ground truth itu sudah ada di sini. S-nya tidak ada. Itu ditambah dengan prediction. Prediction-nya di D. Insertion. Baru itu delation. Deletion. Prediction-nya. Kemudian kita encode dulu untuk image-nya dari main file-nya. Ada image-nya. Oke. Di encode. Kemudian ini adalah modelnya ya, model dari LM Studio ini seperti ini. Kemudian karena what is the license fraction shown sama dengan yang ada di sini. Karena ini juga meningkatkan ya kalau kita ubah promnya dan juga kalau mau dibagus mungkin di model ini. Tapi saya sini masih mencoba menggunakan model ilava. Oke, kemudian kita coba dulu. Kalau gagal dia maka nggak ada. Berarti dia bermasalah kemungkinan di modelnya atau dari image pathnya yang salah. Oke. Tadi sudah masuk. Kemudian untuk main perjalanannya, untuk ininya gimana pathnya, baru sesinya kan ground truth tadi ya. Kemudian kita baca dulu delimiternya, baru itu direktori yang untuk gambarnya itu di sini berstas. Itu udah gabung sama label ya. Kemudian ini kita kasih menggunakan matrix ya. Berarti prediksinya saya 1. Kalau 1 berarti dibagi dengan 1 ya, karena kan diminta itu kan minimal 1. Pembagiannya dengan 1 kan. Oke, prediksinya nggak ada kalau misalnya bisa. Kemudian hasilnya itu gambar dari yang ada tadi di sini. Kemudian ground truth dari yang ada di tekstingnya, berarti prediksinya apakah oke atau tidak, baru saya score. Kemudian hasilnya akan diubah menjadi result.csv. Nah, di sini saya juga ngeprint untuk rata-ratanya. Mungkin untuk hasil percobaannya seperti ini jadinya. Proses OCR-nya dari setiap gambar itu selesai dengan saya rata-rata 0,167. Jadi masih sangat baik ya. Jadi dia 9,4% untuk keberhasilannya. Tapi kalau untuk kegagalannya sekitar segini. Itu sih. Mungkin di sini gitu aja bisa dijelasin. Ini nanti bakal di sini juga. Kemudian ke sini. Oke, mungkin hasil dari resepnya saya jelasin lagi. Ini ya mungkin gambarnya. Tadi kan cuma 2. Ternyata hasil dari prediksinya masih salah. Karena 4 ya, berarti 4. Jadi dia masih salah di sini, masih belum memunculkan untuk basement 1. Tapi sudah ada yang bagus ya. Yang 003 nih ya, sudah sama kita cek 003. Ini resultnya sudah berada semua ya. 003. Tuh tak. Sebelum oh, bukan pemilihan. Kita hapus. Terus 001 gitu. B29 tes 003 003 tes 003 1 032 032 ini DJPK sama ya, yang lainnya masih ada kesalahan tapi lumayan berhasil, sudah banyak berhasil. Itu aja, mungkin balik ke pas aja sih permasalahan. Dari hasil skornya prediksinya sudah ada. Kemudian di sini biasanya permasalahan itu ada di yang sudah saya jelasin. Oh ya, untuk sistemnya itu biasa 3.8 sampai 3.11 ya. 3.12 kalau itu segitu nggak bisa lagi. Nah, karena modelnya belum sampai ke sana. Kemudian biasanya masalahnya sini connection error, berarti ada servernya jalan apa tidak, file path-nya, baru itu ground truth-nya kalau ini biasa kalau di sini salah berarti sih. Kemudian modelnya karena saya pakai model ilava itu diberikan ke yang membuat. Mungkin itu aja ya. Yang saya jelasin ini hasil OCR-nya itu rata-ratanya tadi saya itu sudah oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.